Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wahyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Dimulai dari kabar mengenai langit malam di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Sabtu 11 Juli lalu mendadak menjadi pusat perhatian masyarakat. Berdasarkan hasil analis BRIN, fenomena tersebut merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Kabar terbaru lainnya pemirsa, Kejagung membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang disebut pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Hal itu setelah Febri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai mantan Jampitsus Febri Adriansyah alias berinisial FA yang disebut pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Hal itu setelah Febri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kejagung menegaskan informasi tersebut tidak benar. Febri dipastikan telah dicegah bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan tidak mungkin seorang tersangka yang telah dikenai pencegahan dapat meninggalkan Indonesia. Anang memastikan Febri masih berada di Indonesia dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan unggahan yang mengklaim Febri Adriansyah telah berangkat ke luar negeri untuk menunaikan ibadah umroh sesaat setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Unggahan tersebut juga menyebut keberangkatan dilakukan sebelum surat pencegahan diterbitkan. Namun, Kejagung menegaskan narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Menurut Anang, pencegahan terhadap Febri telah dilakukan oleh penyidik sehingga yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri. Di sisi lain, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri resmi melimpahkan Di sisi lain, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni Don Rito selaku pihak swasta dan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Totok menjelaskan selama proses penyidikan penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan 2 orang ahli. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah diketahui publik.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan hubungan antara Kejaksaan Agung atau Kejagung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri tetap solid dan harmonis. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Burhanuddin menepis spekulasi publik yang berkembang di media sosial yang mengesankan adanya rivalitas atau ketegangan antar institusi. Pasca rentetan peristiwa hukum belakangan ini, khususnya setelah mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan 3 kasus korupsi. Burhanuddin mengungkapkan dirinya dan Listio telah membangun kedekatan emosional dan hubungan profesional yang kuat sejak awal mereka sama-sama memimpin di institusi masing-masing. Karena itu, ia meminta masyarakat maupun media tidak mengaitkan pertemuan hari ini secara berlebihan dengan dinamika penegakan hukum yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, koordinasi tatap muka seperti ini merupakan agenda rutin yang kerap dilakukan secara kekeluargaan. Burhanuddin menekankan bahwa fokus utama Kejagung dan Polri saat ini adalah melakukan evaluasi bersama, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Mungkin lebih lengkapnya, monggo Pak Raul. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku merasa terhormat atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Korps Adiaksa. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku merasa terhormat atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Korps Adiaksa. Ia mengatakan pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai hal terkait penguatan kerjasama antara Polri dan Kejaksaan Agung. Sigit menegaskan bahwa kedua institusi merupakan bagian dari criminal justice system yang harus terus memperkuat koordinasi. Terlebih menjelang implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Selain memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum, Polri dan Kejaksaan Agung juga berencana mengembangkan program kemitraan melalui pertukaran pendidikan hingga pelatihan bagi personel kedua institusi, khususnya antara penyidik kepolisian dan jaksa. Menurut Sigit, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masing-masing aparat terhadap proses penegakan hukum sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan terintegrasi.
Saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Truk yang membawa beko ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hingga nyaris roboh. Beginilah kondisi JPO yang dihantam keras sebuah truk yang membawa beko ekskavator. Jembatan tersebut terbelah dan hingga nyaris roboh. Kendaraan ini melintas dari arah Tendean menuju Blok M, memaksa untuk melintasi Tendean Raya Mampang Perapatan. Bahkan sopir tidak mengukur tingginya JPO dengan truk beko yang ia bawa terlebih dahulu. Menurut pedagang warung kelontong di sekitar pun kaget mendengar suara dentuman keras. Kondisi JPO pun terbelah hingga nyaris roboh dihantam oleh truk ini. Meski saat ini terganjal oleh badan beko ekskavator, nantinya para pengguna JPO tidak bisa melewatinya. Lagi di dalam, nah saya tahu-tahu kaget, ini blok aja langsung. Nah saya lihat wah jembatan ini tabrak, lihat jembatan sama itunya misah, jadi nggak bisa nyebrang itu sekarang. Tapi tadi sempat ngelihat kendaraannya lagi ngelintas ini atau tiba-tiba udah nabrak aja, Pak? Tiba-tiba udah nabrak. Kita lagi di dalam, kita nggak tahu pas nabraknya. Tahu kaget saya dengar suara kenceng. Berarti ini nyaris roboh juga ya, Pak? Bisa dibilang JPO-nya ya? Bisa dibilang itu biasanya itu kalau yang mobil agak tinggi itu dia pelan-pelan biasanya. Kalau ini agak kenceng juga kali. Oh, dia nggak ngukur dulu berarti tadi ya? Langsung jalan. Jembatan. Ini berarti JPO-nya sering dipakai juga ya, Pak? Namanya siapa, Pak? Siap, makasih, Pak.
hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin 13 Juli 2026 yang seharusnya ceria berubah mencekam. Sebuah pesan singkat berisi ancaman bom menyusup ke ponsel guru dan staf TU sehingga memaksa pihak sekolah memulangkan para siswa lebih awal demi keselamatan. Adapun isi pesan WhatsApp tersebut yakni peneror, mengancam akan meledakkan bom ke 11 titik sekolah dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Pihak sekolah kemudian melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisian yang segera melakukan penyisiran. Terbaru, polisi mengungkap fakta terkini terkait sosok MY berusia 34 tahun, pelaku yang mengirim ancaman teror bom ke sekolah. Pelaku ternyata merupakan orang tua salah satu siswa di sekolah tersebut. Pelaku bahkan sempat menjemput anaknya usai mengirimkan pesan tersebut. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku mengaku iseng saat mengirimkan ancaman teror itu. Namun Imam membeberkan, pelaku juga mengakui ada unsur kekecewaan di balik aksinya tersebut. Polisi kini masih melakukan pendalaman terkait pengakuan pelaku. Polisi juga menyebut pria itu juga sempat mengirim pesan ancaman teror bom ke ketua RT tempat pelaku tinggal. Pesan itu serupa dengan yang dikirim MY ke pihak SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iman mengatakan, saat kejadian itu ketua RT langsung mengajak pelaku untuk berkomunikasi setelah mendapat pesan ancaman. Di sisi lain, PLT Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Alpino Detek, menjelaskan MY yang bekerja sebagai wira swasta berhasil diamankan di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara atau TKP sekolah. Pelaku juga tak memberikan perlawanan saat ditangkap oleh kepolisian. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa handphone yang dimiliki pelaku. Kami amankan pukul 12.20 WIB di Jalan Ulangi di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul, tidak jauh dari sekolah. Untuk handphone terduga pelaku kami akan melakukan digital forensik. Untuk motif sampai saat ini kami masih dalami. Kami akan melibatkan psikologi forensik dan juga menggunakan atau menerapkan scientific crime investigation. Profesinya wira swasta. Itu hal yang sama kami masih mendalami, karena itu juga terkait dengan motif. Kami perlu mendalami menggunakan melibatkan psikologi forensik. Ya, betul. Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku. Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Menyatakan Puluhan korban dugaan penipuan jasa titip atau jastip tiket konser BTS dan paket perjalanan luar negeri mendatangi rumah yang juga menjadi kantor sebuah biro perjalanan di Surabaya.
Mereka menuntut pertanggungjawaban karena dana refund tiket konser yang gagal diperoleh melalui layanan Just Tip hingga kini belum dikembalikan. Mayoritas korban merupakan perempuan yang mengaku telah menyetor uang untuk jasa titip pembelian tiket konser BTS. Namun, setelah gagal mendapatkan tiket, dana yang dijanjikan akan dikembalikan tak kunjung diterima. Adu mulut sempat terjadi antara para korban dengan pemilik biro perjalanan saat pertemuan di rumah sekaligus kantor travel tersebut. Dalam aksi itu, para korban turut didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan meminta pihak travel memberikan kejelasan terkait pengembalian dana. Armuji bersama puluhan korban mendesak pengelola travel segera mengembalikan uang para pelanggan yang hingga kini belum menerima refund atas layanan jasa titip tiket konser BTS. Korban yang hadir diperkirakan berjumlah sekitar 40 orang. Seluruhnya tergabung dalam grup WhatsApp komunitas penggemar BTS yang menggunakan layanan Just Tip melalui biro perjalanan tersebut. Para korban menduga jumlah korban sebenarnya lebih banyak, dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Awal teman-teman ini percaya kepada Mbak Kurnia Yulianti karena Mbak Kurnia ini adalah owner dari komunitas Army Surabaya 21, di mana itu komunitasnya termasuk besar di Surabaya. Nah, teman-teman ini percaya kepada beliau ini, akhirnya Just Tip untuk tiket konser dan trip ini dipercayakan kepada Mbak Kurnia. Nah, teman-teman ini sudah mulai menabung, ada yang nabung dari tahun 2022, 2023, ada yang pelunasan itu sekitar di Januari, Mei terakhir itu pelunasan. Ternyata tanggal 9 dan 11 Juni waktu war tiket dari tiket.com, timnya Mbak Kurnia Yulianti ini tidak mendapatkan tiket, hanya mendapatkan 15 tiket. Nah, tapi untuk proses refund seharusnya yang tidak mendapatkan tiket itu di-refund. Tapi proses refund hingga saat ini belum ada, hanya beberapa orang saja yang sudah refund. Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena Just Tip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia, betul, beberapa negara lainnya. Tak hanya terkait jasa titip tiket konser, sejumlah korban juga mengaku mengalami kerugian akibat paket perjalanan ke luar negeri untuk menyaksikan konser BTS yang batal diberangkatkan oleh biro perjalanan tersebut. Pertemuan antara kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam Wah News sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV Wah News.com.